Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh Bri Story. Sebuah kisah yang berjudul Rumah Hantu Perkebunan Karet. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kita lanjut cerita tentang Om Heri dan Wahyu yang tinggal di rumah hantu di perkebunan karet. Seperti biasa, kali ini yang cerita Om Heri. Tidak terasa sudah hampir 6 bulan saya menjalani hidup dan bekerja di tempat terpencil ini. Tempat yang mau gak mau, saya harus terbiasa dengan segala keadaannya. Wahyu juga begitu. Dia tetap menjalani semuanya dengan ikhlas dan gembira. Di samping harus melakukan kewajiban sebagai pekerja perkebunan, kami bentuk keadaan lingkungan rumah seperti yang kami mau, membuat senyaman dan seindah mungkin agar kami berangsur betah tinggal di tempat itu. Gak ada pagar sama sekali di sekeliling rumah, jadi gak ada batas pemisah di antara rumah dan lingkungan perkebunan karet. Halaman depan kami tanami rumput Jepang secara merata. Di sela-selanya kami tumbuhi tanaman-tanaman hias yang cukup sedap dipandang mata. Sebelah kanan rumah kami tanami pohon singkong yang cukup banyak. Ada beberapa pohon cabai juga. Sebelah kiri rumah kami membangun kandang ternak. Kandang yang enggak terlalu besar. Beberapa ekor ayam dan bebek menjadi penghuni tetapnya. Nah, yang paling seru adalah bagian belakang rumah. Ya, bagian paling seru. Ujung paling belakang bagian rumah adalah toilet dan kamar mandi. Toilet dan kamar mandi ini berhadapan dengan ruang kosong yang kami gunakan untuk gudang. Tepat di tengah-tengah kamar mandi dan gudang ini ada pintu yang langsung menuju keluar rumah, yaitu halaman belakang. Halaman belakang ini adalah bagian rumah yang paling jarang kami kunjungi, karena memang jarang ada keperluan untuk ke tempat itu. Bagian belakang rumah ini berbentuk tanah merah yang beberapa bagiannya tertutup rumput liar. Dan juga banyak daun bambu kering berserakan. Ya, daun bambu kering. Pohon-pohon bambu tumbuh berkelompok beberapa meter setelah pintu belakang rumah. Daun-daun bambu kering itu tentu saja berasal dari pohon bambu yang banyak tumbuh di bagian belakang rumah. Mereka tumbuh berkelompok. Banyaknya pohon-pohon bambu yang cukup rapat ini membuat suasana sekitarnya menjadi rindang, cenderung gelap walaupun pada siang hari. Apabila angin bertiup, akan terdengar suara daun-daun pohon bambu yang bergesekan dengan daun bambu lainnya. Semakin kencang angin yang bertiup, maka suaranya akan semakin keras terdengar. Semakin keras angin juga akan menimbulkan suara batang bambu yang saling bersinggungan satu dengan lainnya, saling memukul. Kira-kira seperti itu suaranya. Nah, suara pepohonan bambu itu cukup seram terdengar apabila angin yang bertiup cukup kencang, apalagi kalau malam hari. Pepohonan bambu ini cukup luas, kira-kira sampai 100 meter persegi luasnya. Apabila kita berjalan terus menyusuri, pada ujungnya kita akan menemui wilayah yang tanahnya agak menurun, dan di bawahnya mengalir sungai kecil yang cukup jernih airnya. Sungai ini akan berubah menjadi sungai yang cukup besar ketika musim penghujan tiba. Seperti yang sudah diceritakan di awal, ini adalah wilayah yang cukup jarang kami kunjungi. Karena memang bukan wilayah perkebunan. Di samping itu juga, karena wilayah ini cukup menyeramkan, siang maupun malam hari. Kecuali terpaksa, kami gak pernah masuk wilayah ini. Nah, pada suatu sore menjelang maghrib, Wahyu harus masuk ke wilayah pepohonan bambu itu
dengan tujuan untuk mencari beberapa ayam kami yang belum juga pulang ke kandangnya. Waktu itu saya nggak ikut Wahyu. Saya hanya duduk menunggu di kursi kayu yang ada di sebelah kiri rumah, di depan kandang ayam. "Hati-hati yuk, jangan lama-lama, sudah mau gelap ini," ucapku sebelum Wahyu berangkat pergi mencari ayam. "Iya Pak, sebentar saja kok." Kemudian Wahyu masuk ke dalam pepohonan bambu itu. Kira-kira setengah jam berselang dan hari sudah semakin gelap. Wahyu belum juga kelihatan batang hidungnya. Saya mulai khawatir, tetapi belum berniat untuk mencarinya. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba muncul beberapa ayam yang Wahyu cari sejak tadi. Ayam-ayam itu muncul berbarengan dari arah belakang rumah. Tetapi hanya ayam-ayam itu saja yang muncul, sedangkan Wahyu belum juga terlihat. Saya langsung bergegas menggiring ayam-ayam itu untuk masuk ke dalam kandang. Setelah selesai memasukkan ayam ke kandangnya, saya kembali duduk di kursi kayu seperti semula. Saya mulai khawatir ketika belum ada juga tanda-tanda kemunculan Wahyu. Kemudian saya memutuskan untuk mencari Wahyu ke belakang rumah. "Wahyu, yuk!" teriakku memecah keheningan sore itu. Tapi belum ada jawaban juga dari Wahyu. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke dalam pepohonan bambu untuk mencarinya. Langkah kaki saya yang bergesekan dengan tanah yang tertutup dedaunan kering adalah satu-satunya suara yang terdengar. Gak ada suara sautan dari Wahyu. "Wahyu!" Kembali saya memanggil namanya. Tetap belum ada jawaban juga. Angin cukup besar, tiba-tiba mulai bertiup, menggerakkan daun-daun bambu dan menghasilkan suara yang cukup menyeramkan. Batang-batangnya bersinggungan satu dengan lainnya. Perasaan saya mulai gak enak, tetapi saya harus terus berjalan menyusuri pepohonan bambu itu, terus mencari keberadaan Wahyu yang belum juga terlihat penampakannya. Hingga pada akhirnya, saya sampai di ujung wilayah itu. Di depan saya sudah ada sungai kecil yang pada waktu itu airnya mengalir cukup deras. Wahyu belum juga kelihatan, belum juga ada tanda-tanda keberadaannya. Beberapa menit saya berdiri di bibir sungai dan melemparkan pandangan ke seluruh wilayah itu untuk mencari Wahyu, sebelum akhirnya memutuskan untuk berjalan kembali ke rumah karena hari sudah gelap. Saat itu saya berharap Wahyu sudah ada di rumah. Berjalan menyusuri pepohonan bambu, langkahku sedikit melambat dikarenakan keadaan yang sudah gelap. Berbeda dengan ketika saya berjalan melaluinya ketika berangkat tadi. Angin masih bertiup cukup kencang. Suara-suara gesekan daun bambu semakin terdengar riuh. Di dalam gelap itu, membuat saya memutuskan untuk mempercepat langkah kaki supaya cepat sampai ke rumah. Tetapi tiba-tiba saya berhenti melangkah. Saya berdiri diam ketika saya melihat sesuatu di depan. Saya langsung merinding ketakutan. Tubuh seperti lemas lunglai, tidak bertenaga. Jantung berdegup sangat kencang. Di hadapan saya berdiri sesosok makhluk bertinggi sekitar 2 meter. Serabut lusuh dan kotor, seluruh tubuhnya berwarna hitam legam, termasuk wajahnya. Matanya berwarna merah menyala, menatap ke arah tempat saya berdiri. Beberapa detik kami berpandangan, beberapa detik yang terasa cukup lama. "Assalamualaikum." Saya memberanikan diri mengucap salam. Sosok itu tetap enggak bersuara, dengan mimik wajah yang cukup menyeramkan. Dalam hati saya bertanya, makhluk apa ini? Yang pasti bukan manusia. Ketika nyali sudah sedikit terkumpul, saya mencoba menyeret kedua kaki untuk melangkah. Melangkah menghindarinya, berjalan memutar supaya nggak berpapasan langsung. Makhluk itu hanya diam berdiri, hanya wajahnya saja yang terus mengikuti pergerakan saya yang melangkah menjauhinya. Saya semakin mempercepat langkah kaki ketika rumah sudah terlihat beberapa meter di depan. Nggak sekalipun saya berani untuk melirik ke arah belakang. Alhamdulillah, akhirnya sosok itu enggak terlihat lagi. Sesampainya di rumah, saya langsung masuk dan mengunci pintu. "Dari mana, Pak? Tadi saya datang, Pak Heri nggak ada." Dengan memakai sarung dan peci, Wahyu muncul dari dalam kamar. Kemunculannya cukup mengagetkan saya. "Kamu tadi kemana, Yuk? Saya tadi mencarimu sampai ke sungai belakang."
Saya kan mencari ayam, Pak, tapi nggak ketemu. Ketika saya kembali, ternyata ayamnya sudah ada di kandangnya, tetapi Pak Heri malah menghilang. Ya sudah, saya mandi dulu, terus kita sholat ya yuk. Saya menutup percakapan pada sore yang cukup aneh itu. Pada malam itu hujan turun cukup deras, disertai dengan angin yang cukup kencang bertiup. Angin juga yang bertanggung jawab menggerakkan dedaunan pada pohon-pohon sehingga menghasilkan suara. Entah dari pepohonan karet ataupun dari pepohonan bambu yang ada di belakang. Udara menjadi bertambah dingin. Saya dan Wahyu duduk sambil berbincang di ruang tengah, ditemani oleh kopi dan singkong rebus hasil dari kebun sendiri. Saya belum menceritakan tentang kejadian yang saya alami di belakang rumah sore tadi kepada Wahyu. Nggak terlalu penting juga untuk diceritakan. Wahyu bercerita kalau siang tadi dia kedatangan tamu. Seorang teman lamanya datang berkunjung. Nandar namanya. Nandar ternyata tinggal di kampung yang letaknya nggak jauh dari perkebunan karet tempat kami tinggal. Wahyu bilang, Nandar salut dengan kami berdua. Salut dengan nyali kami yang berani tinggal di tempat terpencil seperti ini. Saya hanya tersenyum kecut mendengarnya. Kalau bisa memilih, aku akan pergi meninggalkan tempat ini secepatnya. Begitu kira-kira ucap saya dalam hati. Jam sudah hampir di pukul 11 malam. Hujan deras terus turun tanpa sedikit pun berkurang intensitasnya. Beberapa sudut rumah terlihat bocor. Air menetes dari atap. Beberapa tempat sudah kami letakkan ember di bawahnya supaya air enggak meluber kemana-mana. Entah sudah berapa kali Wahyu memompa lampu petromak supaya cahayanya enggak mati tertiup angin yang sesekali masuk melalui lubang-lubang yang berada di atas jendela maupun pintu. Suara pepohonan bambu terdengar lebih keras terdengar dari suara-suara lainnya, menandakan kalau angin bertiup lebih besar di belakang rumah. Suara batang bambu yang bersinggungan satu dengan lainnya juga terdengar bersaut-sautan, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Kami lebih banyak diam ketika sudah mulai kehabisan bahan perbincangan. Hanya suara hujan dan suara pepohonan yang tertiup angin yang terdengar dari luar. Sesekali dibumbui dengan suara petir yang datang kadang mengagetkan. Yuk, kita tidur aja yuk. Saya akhirnya mengajak Wahyu untuk masuk ke dalam kamar, mencoba untuk tidur. Wahyu mengangguk setuju. Petromak, biarkan menyala saja yuk. Kembali Wahyu mengangguk setuju ketika saya menyuruh dia untuk tidak mematikan lampu petromak. Ketika sudah di dalam kamar, kami mencoba untuk tidur, walaupun sebenarnya belum terlalu mengantuk, dan mata masih terlalu segar untuk dipejamkan. Sesekali kami berbincang di atas kasur kapuk yang terasa sangat dingin malam itu. Sesekali tawa kami terdengar ketika ada satu pembahasan yang menimbulkan sedikit gelak tawa. Hujan sudah sedikit mereda ketika jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Hanya rintik gerimis yang terdengar. Angin sudah berhenti bertiup. Suara di luar berganti dengan suara katak dan suara binatang malam yang bersaut-sautan. Tapi tiba-tiba kami terdiam. Kami mendengar ada sesuatu yang aneh. Terdengar sayup-sayup suara bambu, suara batang bambu yang saling bersinggungan. Trok, trok, trok. Aneh, padahal angin sudah berhenti bertiup. Seharusnya sudah nggak ada lagi suara pohon bambu yang tertiup angin. Suaranya seperti dari dalam rumah, Pak, dari ruangan belakang. Wahyu berbisik pelan. Kita cek berdua yuk. Takut pintu belakang terbuka karena tertiup angin besar tadi. Saya mengajak Wahyu ke belakang rumah untuk memeriksa keadaannya. Saya khawatir suara yang terdengar itu adalah suara pintu belakang yang belum tertutup. Kami membuka pintu kamar dan berjalan ke belakang. Gak lupa Wahyu membawa petromak dari ruang tengah untuk membantu penerangan. Ruang belakang dalam keadaan gelap karena kami memang sengaja gak memasang satupun lampu di situ. Ternyata pintu sudah dalam keadaan tertutup. Suara yang tadi kami dengar dari kamar juga sudah gak terdengar lagi. Sudah terlanjur di belakang, saya sekalian masuk ke dalam toilet untuk buang air kecil.
Saya minta Wahyu untuk menunggu di depan pintu toilet karena perasaan saya masih gak enak. Ketika sudah berada di dalam toilet, tiba-tiba terdengar suara itu lagi. Suara bambu yang saling memukul satu sama lain. Trak, trak, trak. Suara itu terdengar jelas, dan suaranya terdengar bukan bersumber dari dalam rumah, tetapi dari luar. Saya langsung keluar dari toilet. Wahyu masih menunggu di luar dengan wajah yang sudah mulai pucat. "Pak, suara itu terdengar lagi. Pak Heri mendengar juga kan?" Wahyu berbisik sangat pelan. Saya mengangguk dan memberi isyarat agar kami langsung meninggalkan tempat itu dan kembali masuk kamar. Ketika sudah berada di dalam kamar, kami mencoba tidak terlalu memikirkan suara itu lagi dan memaksa diri untuk tidur. Tapi nggak berapa lama kemudian, suara itu kembali terdengar. Trak, trak, trak. Kami semakin cemas dan ketakutan ketika menyadari kalau ternyata suara itu nggak hanya diam pada satu tempat, tapi seperti berjalan. Suara itu berjalan dari halaman belakang menuju ke depan. Trak, trak, trak. Sumber suara terdengar semakin mendekat ke arah kamar kami, mendekat ke arah jendela kamar. Suasana semakin mencekam. Kami semakin cemas dan ketakutan ketika menyadari kalau teror sedang terjadi lagi. Trak, trak, trak. Suara yang terdengar seperti bambu yang dipukul itu berjalan semakin mendekati jendela kamar, berjalan seperti bergerak perlahan. Kami semakin terdiam seribu bahasa ketika sumber suara sudah mulai terdengar dari luar kamar, persis di depan jendela kamar. Kami ketakutan, gak berani untuk berdiri dan memeriksa keadaan di luar. Kami hanya diam mendengarkan dan berharap suara itu menjauh dan menghilang. Syukurlah, ternyata sumber suara gak berhenti di depan jendela kamar, tetapi tetap terdengar lanjut berjalan ke arah bagian depan rumah. Trak, trak, trak. Sumber suara terdengar menjauh, tapi masih di sekitar rumah. Kali ini bergerak di halaman depan, kemudian berbelok ke arah kiri. Kami mengikuti terus pergerakan sumber suara dengan seksama, sambil terus berharap agar suara itu cepat menjauh dan menghilang. Tapi ternyata enggak seperti itu jalan kejadiannya. Truk, truk, truk. Setelah terdengar melewati halaman depan rumah, sumber suara sayup-sayup terdengar berbelok ke arah kiri, ke arah sisi sebelah kiri rumah yang ada kandang ayamnya. Kami terus mengikuti dengan terus menajamkan pendengaran. Suasana semakin mencekam ketika lagi-lagi mulai terdengar suara lolongan anjing hutan dari kejauhan. Lolongan yang biasanya menandakan akan hadirnya sesuatu. Truk, truk, truk. Suara itu berjalan pelan ke arah belakang rumah, melewati samping kiri bangunan. Setelah terdengar sampai di ujung belakang rumah, sumber suara terdengar berbelok ke arah kiri. Ya, sumber suara ternyata berjalan mengelilingi rumah. Saya dan Wahyu semakin ketakutan ketika menyadari akan hal itu, dan kami belum juga berani untuk melakukan apapun. Suara-suara binatang malam yang tadinya bersautan tiba-tiba menghilang. Hanya terdengar sesekali lolongan anjing hutan yang terdengar dari kejauhan. Setelah terdengar dari belakang rumah, sumber suara kembali berjalan ke arah depan dan tentu saja akan melewati jendela kamar kami. Dari bunyinya, sumber suara terdengar berjalan perlahan ketika mendekati jendela kamar dan semakin pelan ketika jaraknya terdengar semakin dekat. Saya dan Wahyu menahan nafas, berusaha gak menimbulkan suara sekecil apapun. Ketika sumber suara itu terdengar berhenti tepat di depan jendela kamar. Sumber suara terdengar sangat dekat dari jendela, amat sangat dekat. Kenapa kami merasakan hal itu? Karena selain suara bambu yang dipukul-pukul, terdengar juga suara nafas dari balik jendela. Suara hembusan nafas yang cukup panjang terdengar di sela-sela suara bambu. Kami terdiam dan hampir secara bersamaan kami melirik ke arah jendela. Jendela yang terbuat dari kayu itu bergoyang pelan, seperti ada yang berusaha membukanya dari luar. Perlahan kami mulai berubah posisi menjadi duduk.
kemudian mundur merapat ke arah tembok kamar menjauhi jendela. Dan tiba-tiba jendela itu perlahan mulai terbuka. Kami semakin diam ketakutan. Jendela semakin terbuka lebar. Ketika sudah terbuka seluruhnya, barulah kami dapat melihat dengan jelas sumber suara yang sejak tadi bergerak mengelilingi rumah. Di luar jendela kami melihat ada beberapa sosok yang berdiri diam menatap ke arah kami. Sosok yang persis sama wujudnya dengan sosok yang saya lihat sore tadi sewaktu mencari Wahyu di pepohonan bambu yang ada di belakang rumah. Kalau sore tadi hanya terlihat satu sosok, kali ini ada beberapa yang berdiri. Lebih dari 3 sosok yang terlihat dari dalam. Sosok tinggi besar hitam dengan mata menyala merah berdiri menatap kami dari luar jendela. Masing-masing memegang 2 batang bambu yang cukup panjang. Sesekali mereka masih memukul 2 batang bambu itu. Dengan mata tetap melepaskan pandangan ke arah kami. Sangat ketakutan, saya bergerak perlahan menuju pintu kamar sambil menarik tangan Wahyu yang tampak terlihat sangat ketakutan. Kami bergerak perlahan, berharap makhluk-makhluk itu tetap berada di tempatnya. Hingga pada akhirnya kami berhasil keluar kamar. Wahyu menutup pintu dan menguncinya dari luar. "Ayo Pak, kita pergi saja dari sini." Wahyu membuka pintu depan dan buru-buru mengeluarkan motor. Gak ada pilihan lain, saya harus mengikuti kemauan Wahyu. "Ayo Pak, cepet Pak." Wahyu memaksa saya untuk cepat naik ke atas motor ketika saya terlihat mengalami kesulitan untuk mengunci pintu rumah. "Sudah Pak, biarkan saja." Nada suara Wahyu semakin tinggi. Akhirnya saya tinggalkan pintu dalam keadaan tidak terkunci. Truk! Tiba-tiba terdengar suara itu kembali. Ternyata makhluk-makhluk menyeramkan itu sudah berdiri di halaman rumah. Berdiri tepat di sebelah kanan Wahyu yang sudah berada di atas motor. Itulah alasan kenapa Wahyu sangat panik. Saya cepat meloncat naik ke atas motor. Setelah itu Wahyu langsung tancap gas. Kami pergi ke daerah kota, meninggalkan rumah pada tengah malam buta. "Pak, saya ke kota dulu ya. Sebelum maghrib saya sudah di rumah lagi." Siang itu Wahyu pamit untuk berbelanja keperluan rumah ke kota. Belanja rutin bulanan kali ini hanya dia yang melakukannya. Saya tidak ikut karena sedang gak enak badan. Seharian hanya terbaring lemas di atas tempat tidur. Hari itu saya tidak bekerja. Semua pekerjaan dilakukan oleh Wahyu. "Iya yuk, hati-hati ya." Wahyu langsung berangkat. Kemudian terdengar suara motor dihidupkan di halaman. Selanjutnya motor terdengar menjauh meninggalkan rumah. Saya nggak berpikir macam-macam karena yakin kalau Wahyu akan pulang sebelum maghrib. Saya hanya ingin beristirahat saja seharian. Fisik saya nggak akan kuat kalau harus memaksa diri untuk ikut Wahyu berbelanja ke kota. Jam sudah hampir di pukul 6 sore, tetapi Wahyu belum juga kelihatan batang hidungnya. Saya memaksa tubuh yang masih dalam keadaan demam tinggi untuk beranjak dari tempat tidur dan menuju halaman depan. Duduk di kursi sambil menunggu kedatangan Wahyu. Saya berharap kalau Wahyu sebenarnya sudah sampai di rumah ketika saya sedang tidur tadi. Tapi ternyata tidak. Wahyu benar-benar belum pulang. Suasana rumah dan sekitarnya sudah mulai gelap. Saya segera mulai untuk menyalakan lampu petromak di ruang tengah dan lampu templok di setiap kamar. Setelah dalam rumah sudah cukup terang, saya langsung menyalakan radio. Oh iya, radio adalah satu-satunya hiburan kami di rumah ini, yang selalu setia menangkap siaran stasiun radio dengan frekuensi AM. Untungnya radio yang tertangkap siarannya sering memutarkan lagu-lagu yang sedang hit. Musik era 80 dan awal 90-an menjadi andalan, barat maupun lokal. Pada saat itu yang sedang berkibar adalah Guns N' Roses, Bon Jovi, White Lion, dan kawan-kawannya. Saat itu juga saya sedang sangat menggemari lagu You're All I Need-nya White Lion. Lagu romantis yang mengingatkan saya kepada mantan pacar waktu masih tinggal di Semarang. Skip, kita kembali ke radio. Dengan tidak adanya masjid atau musola di dekat perkebunan karet itu, untuk mengetahui waktu sholat pun kami harus bergantung pada radio yang akan menginformasikan ketika tiba saatnya waktu sholat dengan mengumandangkan suara adzan.
Radio yang kami miliki ini sebenarnya bukan radio tua, radio yang cukup baru malah, tapi seringkali kami harus mengubah dan menggerakkan antenanya yang panjang untuk menangkap siaran. Kalau nggak begitu, yang terdengar akan lebih banyak kresek-kreseknya. Radio 2 band berwarna hitam yang kami beli di kota pada awal tinggal di rumah itu. Kami meletakkan di atas meja ruang tengah. Dikelilingi oleh kursi tamu panjang dan pendek. Kumandang azan belum terdengar, memang belum waktunya, walaupun jam sudah lewat dari angka 6. Saya membuka pintu depan dan melihat ke arah luar. Wahyu belum juga terlihat datang bersama motornya. Mungkin dia lupa waktu karena bertemu dengan temannya di kota dan akan sampai di rumah selepas maghrib atau isya. Saya membesarkan hati dengan bicara sendirian. Beberapa saat kemudian, suara azan maghrib akhirnya terdengar juga di radio. Saya langsung menutup pintu dan mematikan radio, kemudian berjalan ke belakang rumah untuk berwudu dan melaksanakan sholat. Kamis malam Jumat, saya melanjutkan mengaji setelah selesai sholat maghrib sambil menunggu waktu isya. Dalam benak, saya masih terusik memikirkan keberadaan Wahyu yang sampai hampir masuk waktu isya belum datang juga. Di tengah-tengah kehusuan mengaji, ada satu hal aneh yang terjadi. Tiba-tiba terdengar suara radio hidup dengan sendirinya. Padahal saya ingat kalau tadi sebelum maghrib sudah mematikannya. Melirik ke ruang tengah, saya melihat radio masih berada pada tempatnya. Gak ada hal aneh lainnya, hanya suara yang mengalun keluar dari speakernya. Radio itu menangkap siaran yang sebelumnya belum pernah saya dengar. Siaran radio yang aneh. Aneh gimana, Om? Saya mendengar lagu keroncong Jawa yang kualitas rekamannya seperti rekaman tahun 1960-an atau bahkan lebih lama lagi. Intinya, saya seperti mendengar siaran radio dari stasiun zaman dulu, sekitar tahun 1960 sampai 1970-an. Saya dan Wahyu tidak pernah menangkap siaran radio yang memutar lagu-lagu keroncong, apalagi dengan keroncong dengan kualitas rekaman zaman dulu. Saya berdiri dan berjalan menuju ke tempat radio itu berasal, langsung mengubah frekuensinya kembali ke frekuensi stasiun radio favorit. Berdiri diam di depan radio, saya geleng-geleng kepala sendiri. Siaran radio apa yang baru saja terdengar? Aneh. Gak berapa lama kemudian terdengar kumandang azan. Saya langsung bersiap melaksanakan sholat isya. Saya semakin khawatir dengan keberadaan Wahyu. Sampai hampir jam 9 malam, dia belum juga datang. Dalam hati saya berpikir, semoga gak terjadi hal-hal buruk yang menimpa dirinya. Di satu sisi saya mengkhawatirkan kabar Wahyu, di satu sisi saya mulai merasa was-was. Kenapa was-was? Karena kalau sampai Wahyu nggak datang juga, berarti saya harus menghabiskan malam di rumah sendirian. Ya, sendirian. Motor nggak ada. Malam Jumat, di tengah-tengah perkebunan karet yang letaknya jauh dari mana-mana. Perkebunan karet yang angker. Sudah jam 10 malam, Wahyu belum juga datang. Gelas teh hangat yang ada di atas meja sudah kosong. Saya nggak sanggup untuk berjalan ke dapur dan menyeduh teh lagi. Saya merasa kalau demam yang saya alami ini malah semakin tinggi, walaupun sudah minum obat penurun demam. Saya menggigil meringkuk berbalut sarung di atas kursi ruang tengah. Belum mau untuk masuk ke kamar karena takut kalau tiba-tiba Wahyu datang. Radio masih dalam keadaan hidup. Penyiar stasiun radio frekuensi AM tengah memutar lagu-lagu barat kesukaan saya. Hingga akhirnya lagu favorit saya diputar oleh penyiar. You're All I Need-nya White Lion. Suara merdu mic drum yang diiringi petikan gitar berkarakter memecah kesunyian malam itu. Pikiran saya langsung melanglang buana ke masa pacaran di Semarang. Sedikit banyak membantu untuk melupakan kesendirian di dalam rumah. Tapi ketika saya sedang menikmati suasana itu, tiba-tiba lagu berhenti di tengah-tengah. Kemudian lagu berganti dengan musik keroncong tempo dulu, dengan kualitas rekaman yang jadul juga. Musik keroncong yang sama persis dengan musik yang mengalun di radio waktu maghrib tadi. Saya coba mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama. Musik keroncong itu ternyata mengiringi lagu yang dinyanyikan
oleh seorang wanita. Saat lagu selesai, suara yang keluar dari radio berganti dengan suara penyiar yang sedang membawakan acara. Penyiar seorang laki-laki dengan suara berat, tipikal penyiar radio tahun 1960 sampai 1970-an. Dia berbicara layaknya penyiar radio yang sedang menemani pendengarnya pada malam hari, dengan lancar mengeluarkan kalimat dengan tutur kata yang rapi dan jelas terdengar. Saya semakin mendengarkan dengan fokus ketika dia terus berbicara panjang lebar. Saya menunggu informasi yang dapat menjawab banyak pertanyaan yang ada di dalam benak. Ini radio apa? Apa nama acaranya? Kenapa terdengar seperti siaran radio yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu? Kenapa frekuensi radio ini baru tertangkap malam ini? Para pendengar, berjumpa lagi dengan saya. Di malam Jumat ini saya akan menemani rekan-rekan semuanya. Pada hari ini, 18 Maret 1968, bertepatan dengan hari. Saya langsung tidak fokus lagi mendengarkan kalimat selanjutnya. Saya langsung terhenyak kaget ketika dia menyebutkan tahun 1968. Saya terkejut karena pada saat itu adalah tahun awal 90-an. Ini radio apa? Saya kembali mendengarkan ocehan sang penyiar yang terus menginformasikan berita-berita yang sedang terjadi pada saat itu, tahun 1968. Tiba-tiba saya merinding. Perasaan saya mulai tidak enak. Saya mulai berpikir kalau siaran radio itu bukanlah siaran radio biasa. Saya langsung mematikan radio dan masuk ke dalam kamar. Pintu kamar sudah dalam keadaan terkunci ketika saya masih memikirkan tentang siaran radio tadi. Di samping itu juga, saya masih memikirkan tentang keberadaan Wahyu. Saya takut terjadi apa-apa dengannya. Sedangkan saya dalam keadaan terjebak di rumah itu tanpa bisa pergi kemanapun. Wahyu pergi dengan bawa motor, dan saya tidak bisa berjalan kaki jauh-jauh dengan kondisi tubuh yang masih dalam keadaan demam tinggi. Saya hanya bisa terbaring lemas di atas tempat tidur sambil terus berharap semoga Wahyu tiba-tiba datang. Namun harapan tinggal harapan. Sampai nyaris jam 12 malam, Wahyu belum juga datang. Demam yang saya alami sudah semakin reda, namun masih sedikit menyiksa. Saya masih menggigil. Berselimut tebal dan menutup kelambu, saya mencoba untuk berkeringat agar suhu tubuh menurun. Pada saat itu saya berpikir, kalau saja kondisi tubuh sehat, tidak sedang sakit seperti itu, saya akan beranjak pergi. Saya akan berjalan kaki mencari keramaian, meninggalkan rumah. Tapi kondisinya tidak memungkinkan. Untuk berdiri saja saya masih agak pusing. Tidak bisa dipaksakan. Tapi untunglah beberapa saat kemudian, setelah meminum obat pereda demam, badan saya mulai berkeringat. Suhu tubuh berangsur turun. Suasana di luar rumah terdengar agak mencekam. Saya berharap kalau itu hanya sekedar halusinasi karena kondisi tubuh saya yang sedang sakit. Suara binatang malam terdengar bersaut-sautan, ditambah dengan suara pepohonan karet yang tertiup oleh angin yang pada malam itu kadang terdengar bertiup cukup kencang. Yang membuat suasana mencekam, terkadang tiba-tiba suasana menjadi sangat hening dan sepi. Semua suara menghilang, entah apa penyebabnya. Pada saat itulah, saya mulai semakin ketakutan. Dalam kegelisahan, saya tetap berharap agar malam itu tidak terjadi apa-apa. Saya berharap malam itu tidak ada teror. Tapi sekali lagi, harapan hanya tinggal harapan. Kenyataan yang terjadi tidak seperti itu. Jam 12.30 tengah malam, saya masih belum bisa memejamkan mata. Perasaan dan isi kepala terus berputar. Kegelisahan yang terus bertambah seiring berjalannya waktu. Saya tidak lagi memikirkan Wahyu. Yang ada di kepala adalah bagaimana caranya agar dapat melalui malam itu dengan tenang. Yang membuat sedikit tenang, sampai hampir jam 1 tidak ada tanda-tanda bakal ada kejadian yang aneh dan menyeramkan. Salah, seharusnya saya tidak berpikir seperti itu. Karena beberapa saat kemudian, teror malam itu dimulai. Srek, srek, srek. Tiba-tiba suara nenek dengan sapu lidi lagi-lagi terdengar sedang menyapu pekarangan di sebelah kanan rumah. Saya langsung mendengarkan dengan seksama. Suaranya kadang terdengar menjauh, kadang mendekat,
terdengar mendekati jendela kamar. Ketika suaranya terdengar dekat jendela, terdengar juga suara pelan tertawa cekikikan nenek itu. Suara tawa yang seperti menertawai saya yang sedang sendirian di rumah. Saya hanya diam di atas tempat tidur, sama sekali tidak berniat untuk mengintip dan melihat keadaan di luar. Seperti biasa, saya tidak mengacukan nenek sapu lidi itu. Tapi walaupun begitu, saya tetap merasa ketakutan dan terus berharap semoga dia tetap beraktivitas di luar rumah. Cukup lama nenek itu menyapu dengan sapu lidinya, hingga akhirnya sekitar jam 1 lewat. Beberapa menit, dia menghentikan aktivitasnya. Saya tidak mendengar lagi suaranya sedikit pun. Sedikit lega, selanjutnya saya berharap semoga rasa kantuk akan datang dan saya bisa terlelap. Kondisi tubuh yang sudah mulai membaik, demam yang sudah tidak terlalu tinggi, membuat pada akhirnya saya mulai merasakan kantuk. Sepertinya saya akan tertidur sebentar lagi. Tapi ternyata tidak semudah itu. Suara binatang malam yang awalnya terdengar bersaut-sautan tiba-tiba menghilang. Suasana menjadi sangat hening dan sepi. Tidak terdengar suara angin bertiup di luar rumah. Sangat sepi, mulai mencekam. Saya terhenyak, bulu kuduk tiba-tiba berdiri ketika tiba-tiba mendengar suara lantunan musik keroncong. Suara yang bersumber dari ruang tengah. Saya yakin kalau suara musik keroncong itu berasal dari radio di ruang tengah. Yang saya yakin juga kalau sudah mematikannya sebelum masuk ke dalam kamar. Radio itu menyala dengan sendirinya. Musik keroncong terdengar dengan jelas, mengalun syahdu dengan volume suara yang tidak terlalu keras. Saat itu, yang terdengar adalah lagu keroncong yang sangat terkenal, dinyanyikan dalam bahasa Indonesia oleh seorang penyanyi perempuan. Tentu saja aransemen lagunya adalah aransemen keroncong tempo dulu. Jadinya terdengar sangat menyeramkan. Saya hanya bisa terdiam di atas tempat tidur sambil terus mendengarkan dengan seksama lagu tersebut. Ketika lagu selesai, suara penyiar laki-laki ganti terdengar dari radio. Suara penyiar laki-laki yang sama persis dengan penyiar yang terdengar sebelumnya. Selamat malam. Pada malam Jumat yang syahdu ini, saya akan menemani pendengar semua dengan lagu-lagu keroncong yang sangat digemari. Kira-kira seperti itu sebagian ocehan penyiar radio jadul itu. Di sela-sela siaran radio, anjing hutan terdengar melolong dari kejauhan. Suara lolongan yang biasanya menandakan akan kehadiran sesuatu. Sudah sekitar 3 lagu keroncong diselingi dengan suara penyiarnya yang terdengar dari ruang tengah. Saya masih saja terjaga, tanpa merasakan kantuk sedikit pun. Nah, ketika lagu terakhir ada sesuatu yang aneh terjadi. Saya mengernyitkan dahi, menajamkan pendengaran ketika mendengar kalau lagu keroncong yang terakhir ini tidak seperti bersumber dari suara radio. Tapi saya merasakan kalau lagu itu dinyanyikan langsung oleh penyanyinya secara langsung di ruang tengah. Hanya suara perempuan menyanyikan lagu keroncong tanpa ada musik yang mengiringinya. Saya semakin ketakutan. Suara lolongan anjing yang terdengar dari kejauhan menambah kengerian. Wanita itu terus bernyanyi di ruang tengah. Kali ini lagu keroncong dalam bahasa Jawa. Saya tetap dalam posisi berbaring, tanpa berani bergerak sedikit pun. Saya tidak mau menimbulkan suara yang dapat menarik perhatian sang penyanyi di ruang tengah. Namun tiba-tiba, saya melihat gagang pintu kamar bergerak-gerak. Seperti ada yang hendak membukanya dari luar. Saya masih terdiam menatap ke arah pintu dalam ketakutan yang amat sangat. Pintu yang saya yakin seharusnya dalam keadaan terkunci, tiba-tiba perlahan mulai terbuka. Seperti ada yang coba membukanya dari luar. Pada saat itu masih terdengar lantunan suara perempuan menyanyikan lagu keroncong. Yang tadinya tertutup rapat dan terkunci, perlahan pintu itu mulai terbuka. Mulai ada celah yang semakin lama semakin lebar. Pada akhirnya, pintu pun terbuka dengan sepenuhnya. Ketika itu, barulah saya dapat melihat dengan jelas penyebab sehingga pintu terdorong terbuka. Dalam bantuan sinar lampu templok dari dalam kamar, saya melihat sosok perempuan yang tengah berdiri di depan pintu. Perempuan agak gemuk yang mengenakan kebaya berwarna merah dan bawahan kain berwarna coklat
lengkap dengan sanggulnya. Perempuan berumur sekitar 40 tahun itu tampak cantik, sambil terus bernyanyi lagu keroncong dengan mata yang terus menatap ke arah saya yang masih berbaring di atas tempat tidur. Saya sangat ketakutan. Saya tidak mengenalnya sama sekali. Baru malam itu dia gentayangan di dalam rumah. Namun pada akhirnya dia mulai menghadapkan tubuhnya ke arah kiri dan berjalan pelan menuju sisi belakang ruang tamu. Suara nyanyiannya tetap terdengar walaupun sosoknya mulai menghilang dari pandangan. Sambil menahan takut dan nyaris menangis, saya memaksa tubuh untuk bangun dari tempat tidur. Saya berniat untuk keluar dari rumah, entah akan kemana. Yang penting saya harus pergi saat itu juga. Saya tidak tahan lagi. Nyanyian perempuan itu masih terdengar dari ruang tengah, tapi tidak peduli, saya harus meninggalkan rumah. Saya memaksa tubuh untuk berjalan keluar kamar, selanjutnya pergi keluar rumah. Ketika sudah tepat berada di pintu kamar, saya dapat melihat keadaan ruang tamu. Selain ada radio dalam keadaan mati yang terletak di atas meja, saya juga melihat sesuatu yang menyeramkan. Ada sosok yang tengah berada di ruang tengah, dan ternyata bukan hanya satu sosok, tapi ada dua. Perempuan berkebaya dan bersanggul itu berdiri diam tanpa suara. Pada akhirnya berhenti bernyanyi. Dia berdiri di sebelah kanan kursi yang tengah diduduki oleh sosok yang satu lagi. Dia ditemani oleh sosok laki-laki yang duduk diam, mengenakan pakaian serba hitam dengan tutup kepala yang berwarna hitam juga. Laki-laki itu berkumis tebal dan melengkung pada bagian ujungnya. Yang menyeramkan, dia tersenyum lebar ke arah saya dengan mata melotot, mengerikan. Mereka berdua menatap dengan tajam. Saya hanya terperangah ketakutan, tidak mau membuang waktu. Saya buru-buru berlari ke arah pintu dan mencoba membukanya. Sama sekali saya tidak berani menoleh ke belakang, ke tempat dua sosok itu berada. Pintu berhasil dibuka. Saya langsung berlari keluar rumah dan menjauh secepatnya. Di tengah malam buta dan tanpa bantuan penerangan sedikit pun, dan dengan kondisi tubuh yang sedang sakit, saya mencoba berjalan membelah perkebunan karet. Saya sangat ketakutan. Sampai pada akhirnya, dari kejauhan samar-samar saya melihat ada kilatan cahaya. Ketika semakin mendekat, barulah terlihat kalau itu adalah cahaya lampu motor. Alhamdulillah, ternyata itu adalah Wahyu. Saya langsung terduduk lemas, bersandar pada pohon karet yang berada di sisi jalan setapak. Maaf Pak, tadi motor dipinjam sama temen dan dia baru pulang jam 11 tadi. Pak Heri kenapa? Kok ada di sini malam-malam? Wahyu meminta maaf sambil memberikan penjelasan ketika sudah berada di hadapan. Saya hanya diam tanpa menjawab pertanyaan dari Wahyu. Kita kembali ke kota saja yuk, menginap di rumah temanmu saja. Tanpa banyak tanya, Wahyu langsung memutar motor dan tancap gas ke arah kota. Ketika saya sudah duduk di atas jok motor. Malam itu, akhirnya kami kembali menginap di rumah teman Wahyu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.